Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu majelis yang ke-8. Majelis yang ke-8 yaitu insyaallah temanya majelis yang ke-8 yang disampaikan oleh guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jangan riya dalam beramal. Sebelum ini dibahas, marilah kita bersholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para solehin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Yang menyaksikan acara ini mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan tentunya dijauhkan dari segala macam balahi dan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan pahalanya doa kita disampaikan kepada yang telah meninggal dunia, baik bapak, ibu, nenek, kakek, paman, uwa, uyut, guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam majelis ini beliau menyampaikan jangan riya dalam beramal. Disampaikan yaitu pada hari Selasa sore tanggal 19 Syawal 545 Hijriah di Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berkata. Jadi disampaikan oleh beliau pada tanggal Selasa sore yaitu 19 Syawal 545 Hijriah di Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau berkata, sebelum ke apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu kita memahami apa itu riya. Riya itu adalah ingin dipuji oleh selain Allah, bukan ingin dipuji oleh Allah, tapi ingin dipuji oleh makhluk, yaitu dipuji oleh selain Allah. Makanya menurut para alim ulama, riya itu adalah tarku riya minat ta'ah. Tarku riya minat ta'ah, tinggalkan sifat riya dalam ketaatan. Jadi riya ingin dipuji oleh orang lain, ingin dipuji oleh atasan. Sebaliknya riya itu adalah ikhlas. Ikhlas menurut para alim ulama yaitu tarku riya minat ta'ah,
meninggalkan sifat riya dalam ketaatan. Meninggalkan sifat riya dalam ketaatan. Jadi kebalikan dari riya adalah ikhlas. Suatu kita harus ikhlas melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apapun itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu akan bernilaikan ibadah. Kata beliau, orang yang pamer itu pakaiannya bersih tetapi hatinya najis. Jadi orang ria, menurut guru kita orang ria ingin dipuji oleh orang lain. Banyak sekali kan fenomena sekarang ini, memamerkan berbagai macam kekayaan, memamerkan berbagai macam wajah yang cantik, yang ganteng. Orang yang pamer pakaiannya bersih tetapi hatinya najis. Hatinya najis artinya apa? Tidak sama dengan pakaiannya bersih tetapi hatinya najis, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena hatinya itu kotor. Karena hatinya niatnya lain, ingin dipuji oleh orang lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ria, ingin dipuji oleh orang lain. Dan menurut Nabi ini yang ditakutkan pada akhir zaman ini adalah ria. Yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk syirkul asgor, yaitu syirik kecil. Syirkul asgor, syirik kecil diantaranya ria. Syirkul asgor, syirik kecil diantaranya ria. Maka ini yang ditakutkan pada akhir zaman ini. Ini terbukti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di media sosial. Kita melihat di berbagai macam itu memamerkan ria. Mungkin pada zaman dulu, zaman Rasul, tidak ada yang namanya HP, tidak ada yang namanya televisi, tidak ada yang namanya, tapi terbukti ucapan Rasulullah SAW yang ditakutkan oleh Rasul yaitu adalah penyakit ria yang disebut dengan syirkul asgor. Yang nama syirik itu, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah dosa besar. Maka guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang pamer itu pakaiannya, hartanya, lihat kelihatan fisiknya atau yang lainnya bersih tetapi hatinya najis. Kenapa najis? Karena dalam hati mereka bukan karena Allah, dalam hati mereka bukan Allah tapi selain Allah. Kata beliau, dia pura-pura membenci sesuatu yang diperbolehkan. Dia pura-pura membenci sesuatu yang diperbolehkan. Dia berpura-pura membenci sesuatu yang diperbolehkan. Jadi yang dihalalkan, yang dibolehkan, dia membencinya. Yang dihalalkan oleh Allah, yang dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pura-pura membenci sesuatu yang diperbolehkan. Membenci. Dia malas bekerja dan makan dengan menjual agama. Dia malas bekerja dan makan dengan menjual agama. Mudah-mudahan kita menjauhkan dari sifat-sifat ini. Dia menjual agamanya demi kepentingan dirinya, demi kepentingan kekayaannya, demi kepentingan pribadinya. Dia malas bekerja dan makan dengan menjual agama. Nauzubillahi min dzalik. Kata beliau, dia tidak punya waro. Artinya tidak punya waro itu dia tidak punya rasa kehati-hatian sama sekali. Jadi apa saja dia labrak, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, ya. Dia campur adukan yang namanya haram, yang namanya halal. Itu dia tidak mempunyai sifat waro sama sekali, tidak mempunyai sifat kehati-hatian, tidak mempunyai sifat menjauhkan dari sifat-sifat yang dibenci
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya sama sekali. Bahkan dia terang-terangan makan yang haram. Bahkan dia makan yang haram. Minuman keras, kemudian makan daging babi, makan daging-daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia terang-terangan, bahkan mungkin dipublikasikan, orang-orang tahu ya, orang dia memamerkan hartanya, memamerkan auratnya ya, memamerkan kecantikannya, memamerkan tubuhnya, memamerkan segalanya, bukan karena ingin dipuji, karena ada sifat ria. Lahirnya baik tetapi batinnya rusak. Lahirnya, kata beliau, lahirnya baik tetapi batinnya rusak. Lahirnya baik tetapi batinnya rusak. Lahirnya kelihatan secara fisik, harta melimpah, ganteng, cantik dan lain sebagainya. Lahirnya baik tetapi batinnya rusak. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Celaka kamu, kata beliau, kata guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Celaka kamu, lahirnya saja. Celaka kamu taat kepada Allah itu dengan hati, bukan dengan badan. Jadi ingin kelihatan sholatnya, ingin kelihatan. Jadi kata beliau, taat itu kepada Allah itu dengan hati. Jadi hatinya taat, insya Allah organ tubuh itu akan taat. Hatinya baik, semuanya akan baik. Hatinya rusak, semuanya akan rusak. Hatinya rusak, semuanya akan rusak. Maka itu adalah hati. Hatinya sehat, insya Allah kita akan sehat. Hatinya sehat, insya Allah kita akan sehat. Celaka kamu taat kepada Allah itu dengan hati. Jadi kata Rasulullah SAW, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Dia menunjukkan kepada dadanya. Takwa itu di sini, dalam hati. Takwa itu dalam hati. Dan ketika hati takwa, insya Allah semuanya takwa. Mulut akan menjadi takwa, mata akan menjadi takwa, telinga akan menjadi takwa, kaki akan menjadi takwa. Semua organ tubuh kita akan menjadi takwa karena digerakkan oleh hati kita. Karena digerakkan oleh hati kita. Taat kepada Allah itu dengan hati, bukan dengan badan. Semua itu berkaitan dengan hati nurani. Lepaskanlah apa yang kamu pakai itu. Aku akan mengambil pakaian dari hak Azza wa Jalla yang tidak pernah rusak. Aku akan mengambilkan pakaian dari hak Azza wa Jalla yang tidak pernah rusak. Lepaskan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berimu pakaian. Lepaskan pakaian menunda hak. Jadi lepaskan pakaian menunda hak. Lepaskan pakaian berdirimu bersama makhluk. Jadi lepaskan pakaian tadi. Pakaian-pakaian, harta-harta yang menghalangi. Lepaskan apa yang kamu pakai itu, harta-harta yang menghalangi. Artinya lepaskan di sini tuh niatnya. Boleh kita mempunyai rumah yang bagus, mobil yang bagus, tapi niatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipamer-pamer. Jangan ingin dilihat oleh orang lain. Jangan ingin dipuji oleh Allah, oleh orang lain. Jangan ingin dipuji oleh orang lain. Karena puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepaskan apa yang kamu pakai itu. Aku akan mengambil pakaian dari hak Azza wa Jalla yang tidak pernah rusak. Jadi di sini kata beliau dengan kata-kata mutiaranya, aku akan mengambil pakaian dari hak Azza wa Jalla yang tidak pernah rusak. Itu tadi itu yang namanya ikhlas. Ikhlas. Ria diganti dengan ikhlas. Pakaiannya itu adalah ikhlas. Pakaiannya itu adalah ikhlas.
pakaiannya itu adalah ikhlas. Pakaiannya itu adalah ikhlas. Sehingga lepaskan pakaian menunda-nunda hak azza wa jalla karena punya harta, karena punya jabatan, karena punya sesuatu sehingga menghalangi, itu lepaskan. Berlomba-lombalah untuk lari, untuk tadi lari dari yang bisa menghalangi hak azza wa jalla dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lepaskan pakaian berdirimu bersama makhluk. Jadi bukan karena makhluk, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala dan persekutuanmu dengan mereka. Lepaskan dalam hati kita, yaitu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lepaskanlah pakaian syahwat. Ingin dipuji oleh orang lain. Bahkan sekarang yang namanya syahwat antara laki-laki dan perempuan yang membuka aurat, ya, itu pada akhir zaman ini, masya Allah, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak kembali kepada Allah pada zaman ini, luar biasa. Pada zaman ini adalah zaman ujian yang paling berat. Salah satu ujian yang paling berat adalah ujian pada akhir zaman ini. Ya, lepaskan pakaian syahwat, pamer, ujub, nifak. Nifak itu adalah sifat munafik serta kesukaanmu untuk diterima makhluk dan pemberian mereka kepadamu. Jadi di sini kita harus melepaskan pakaian syahwat, pakaian pamer, ujub, nifak. Ya, nifak itu sifat orang munafik, itu nifak. Kalau sifatnya nifak, kalau munafik itu adalah orangnya. Orang munafik cirinya adalah 3. Idza hadasa kadzaba. Apabila berbicara dia bohong. Dia bohong. Banyak sekali sekarang kebohongan yang supaya melancarkan rizkinya, melancarkan padahal itu didapatkan dari yang tidak halal. Mereka dengan berbohong, dengan menandatangani sesuatu yang padahal itu bohong dan bisa merusak, bukan hanya saja merusak orang lain, ya, tapi merusak dirinya. Contoh misalkan korupsi kan dia ingin memperbanyak hartanya, memperbanyak pendapatannya, tetapi dengan hasil korupsi itu dia berbohong. Itu adalah ciri-ciri munafik. Orang yang munafik di akhirat itu akan diletakkan oleh Allah di dasar api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lepaskanlah pakaian menunda-nunda hak Allah azza wa jalla. Lepaskanlah pakaian berdirimu bersama makhluk dan persekutuanmu dengan mereka. Lepaskan pakaian syahwat, pamer, ujub, dan nifak serta kesukaanmu untuk diterima makhluk dan pemberian mereka kepadamu. Lepaskanlah pakaian dunia dan pakaianlah akhirat. Bukan berarti pakaian dunia ini, artinya di sini perlu didalami. Lepaskanlah pakaian dunia itu artinya ingin dipuji oleh orang lain, ingin dipuji oleh makhluk. Itu lepaskanlah, yaitu dengan keikhlasan. Dan pakailah pakaian akhirat. Pakailah pakaian akhirat. Lepaskanlah dari upaya kekuatan dan wujudmu. Bersimpuhlah di hadapan Al-Haq Azza wa Jalla tanpa upaya. Bersimpuh, bersujud di sajadah biru, ya, dengan kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. La haula wala quwata illa billah, kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi dan paling agung. Bersimpuhlah di hadapan Al-Haq Azza wa Jalla tanpa upaya, tanpa kekuatan, dan tanpa berdiri bersama makhluk, tanpa bersekutu dengan makhluk.
Jika engkau berbuat demikian, engkau akan melihat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah semua di sekitarmu, mendatangimu. Rahmat Allah, pemberian dan kenikmatannya datang memelukmu. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, pemberian dan kenikmatan datang memelukmu. Larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Larilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Rajinlah ibadah kepadanya. Dan telanjang tanpa kamu dan selainmu. Berjalanlah kepadanya dengan berpisah dari selain Dia. Berjalan kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Berjalan kepadanya sambil berpisah dengan segala sesuatu, sehingga Dia akan mengumpulkan dan menyampaikan dengan kekuatan lahir dan batinmu. Jadi di sini adalah keikhlasan, makna keikhlasan yang beliau sampaikan. Karena Allah. Sehingga kalau seluruh pintu alam tertutup sedang seluruh badanmu terpikulkan pun tidak akan membahayakanmu. Barang siapa yang telah mempanakan makhluk, menyembunyikan, barang siapa yang mempanakan makhluk dengan tauhidnya, dalam hatinya itu tidak ada yang namanya makhluk. Dalam hatinya itu Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dengan tangan cintanya sungguhnya dia telah sempurna dan sukses mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita didasari dengan keikhlasan, jauh dari sifat-sifat ria, ingin dipuji oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sukses itu adalah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari siksa api neraka. Sukses yang hakiki itu bukan banyaknya harta. Sukses yang hakiki itu bukan tingginya jabatan. Sukses yang hakiki itu adalah kebaikan dunia dan akhirat, yaitu masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari siksa api neraka. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk masuk surga dengan ridhomu, dan kami memohon kepadamu yaitu dijauhkan dari siksa api neraka. Engkau harus menundukkan nafsumu, syaitanmu, dan keinginan sebelum engkau mengalami mati khusyus sebelum mati umum. Ya, jadi mati khusyus, kalau mati umum yaitu mati hatinya. Mati hati, kebanyakan kita mati hati. Kita menyepelekan tentang agama, menyepelekan ibadah, menyepelekan sholat, menyepelekan Allah dan Rasulnya, menyepelekan ibadah. Itu adalah mati umum. Nah, mati khusus yaitu mati yang sebenarnya. Mati yang sebenarnya yaitu akhir hayat kita. Ya, engkau mengalami mati khusus sebelum mati umum. Yaitu ini adalah salah satu apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Marilah kita untuk menjauhkan, mudah-mudahan ya kita terjauh dari sifat-sifat riya, dan kita diawali dengan keikhlasan karena Allah. Dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan ke beliau, dia akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Engkau akan melihat kasih sayang Allah di sekitarmu. Jadi orang yang mendapatkan kasih sayang di sekitarmu itu adalah salah satu dia hasil dari keikhlasan mendatangimu.
rahmat Allah, pemberian dan kenikmatannya dengan memelukmu. Larilah kepada Allah, rajinlah ibadah kepadanya dengan telanjang tanpa kamu dan selainmu. Nah, itu artinya keikhlasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari siksa api neraka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.